Oke guys, saya sudah sampai di tempat yang mau saya tunjukin ke kalian. Tempat yang bakal kita kunjungi yaitu Museum Raja Ali Haji. So, sekarang saya udah ada di museum ini. Dan seperti biasa, kalau kalian ke tempat umum, jangan lupa pakai masker ya. Dan selalu jaga jarak kalian dengan pengunjung yang lainnya. Kalau di museum itu biasanya selalu ada ini guys, bentuk tapak kaki seperti ini atau tapak sepatu. Nah ini kalian ikuti, karena ini adalah alur kunjungan atau alur sightseeing bagi wisatawan yang masuk ke sebuah museum. So kita mulai dari bagian yang ini ya. Nah ini adalah sejarah Kepulauan Riau atau Batam di masa Kerajaan Riau Lingga guys. So di sini banyak banget galeri foto-foto yang memperlihatkan perkembangan sejarah Kota Batam ataupun Kepulauan Riau pada masa Kesultanan Riau Lingga. Kalian bisa baca dari mulai yang ujung sampai di bagian yang ini. Kemudian kalian bisa lanjut ke sebelah sana. Yang di depan kita ini adalah Cogan. Cogan di sini bukan cowok ganteng ya guys. Cogan di sini adalah dalam Kesultanan Riau Lingga merupakan sebuah alat ataupun benda pusaka ataupun benda kebesaran dari Kesultanan Riau Lingga. Nah di sisi sebelah kanan ini juga masih ada beberapa galeri foto-foto yang menampilkan figur dari beberapa raja ataupun tokoh dari Kesultanan Riau Lingga. Kalau kita perhatikan dimanapun itu, mau di provinsi manapun itu, yang namanya museum pasti lebih sepi dari taman bermain. Setuju nggak? Ini faktornya ada dua menurut saya. Pertama dari faktor pengunjungnya sendiri yang mulai tidak tertarik dengan museum, maupun dari pihak pengelola museum sendiri. So, boleh nggak saya saran buat pemerintah Kota Batam, yuk kita bikin museum ini lebih kreatif lagi. Contoh, misalkan kita mendekati lukisan-lukisan ini. Kira-kira bisa nggak ya, Pak, Bu, ketika pengunjung dekat dengan foto ini langsung mengeluarkan suara yang menginformasikan siapa sih yang ada di foto ini? Kira-kira bisa nggak ya dibuat lebih kreatif seperti itu, agar minat orang untuk mengunjungi museum menjadi lebih tinggi? Ataupun menggunakan teknologi-teknologi yang lebih kekinian, misalkan dengan hologram, ataupun buat seperti diorama dan lain sebagainya. Itu saran aja sih. Semoga kedepannya museum-museum yang ada di Indonesia dikunjungi oleh lebih banyak lagi pengunjung. Oke guys, kita lanjut lagi di bagian sebelah sini. Selalu ikuti alurnya ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, ini adalah di masa pemerintahan Nong Isa. Nong Isa adalah seorang pembesar dari Kesultanan Riau Lingga yang ditunjuk untuk memimpin wilayah Batam yang berkedudukan di daerah Nongsa. Kalian bisa baca sejarahnya di lukisan yang ada di sini, di papan informasi yang ada di sini. Kemudian di sebelah kanan kita sudah pasti ya, masa pendudukan Belanda. Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Memang sih, tidak semua wilayah Indonesia dijajah secara serentak oleh Belanda. Bahkan Kesultanan Aceh saja belum bisa ditaklukkan oleh Belanda sampai akhir abad ke-19. Hanya saja memang dalam sejarah yang berkembang, Belanda memang menjajah Indonesia selama 300 tahun, walaupun saya kurang setuju juga. Nah, di sini sudah masuk di masa pendudukan Jepang. Dimulai dari sini, kalian bisa baca informasi yang cukup panjang dan menarik. So, ini memang recommended banget buat kalian, orang-orang yang senang sekali membaca. Yuk, warga-warga Batam, anak-anak muda Batam, kita hidupkan lagi budaya membaca. Kunjungi deh Museum Raja Ali Haji ini ya. Museum yang menyimpan informasi yang sangat berharga, yang sangat bersejarah untuk kita ketahui. Sempat dijajah kurang lebih 3 tahunan oleh Jepang, maka Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dan ini di bagian sini
adalah sejarah Kota Batam di masa awal kemerdekaan. Kalian bisa temukan informasinya secara lengkap di sini. Kalian bisa baca, gali informasi yang mungkin selama ini belum pernah kalian temukan di sumber manapun itu. So, kalian bisa temukan di sini. Karena tidak semua informasi bisa kalian temukan di internet menurut saya. Tidak semua informasi akurat ya, karena banyak juga web-web yang menyajikan informasi yang memang tidak akurat seperti itu. Tapi kalau di museum, ini merupakan salah satu sumber informasi yang sangat kredibel, guys. Sepanjang lorong ini adalah sejarah Kota Batam di awal masa kemerdekaan Indonesia. Ini ada informasi buat kalian ya. Kalau kalian warga Batam sering ke Pulau Belakang Padang, maka kalian harus lihat pulau yang ada di seberang belakang Padang. Pulau Sambu namanya, guys. Pulau Sambu ini merupakan salah satu pulau yang memiliki sejarah panjang di Kota Batam. Merupakan pusat penampungan minyak dan gas bumi sejak zaman Belanda. So, nanti kita bakal jalan-jalan ke belakang Padang. Saya bakal tunjukin ke kalian yang namanya Pulau Sambu. Walaupun mungkin kita belum bisa mampir ke Pulau Sambu, tapi pulau ini memang berseberangan dengan belakang Padang. So, kita bisa lihat-lihat nanti kalau saya ajak ke belakang Padang ya. Orang Batam pasti sering banget ya lewat jalan ini. Jalan Raden Patah, Simpang Harmoni, mungkin hampir setiap hari kalian lalui ya, warga Nagoya. Tapi tahu nggak sejarahnya gimana? So, datang yuk ke museum ini. Temukan informasi-informasi menarik seputar Batam yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Ada yang tahu ini hotel apa? Hotel yang saat ini bangunannya sudah tutup ya guys. Dulunya seperti ini nih. Secara umum, museum ini menyimpan banyak sekali lukisan dan papan informasi. Hanya saja memang masih minim sekali dengan koleksi-koleksi artefak yang bersifat 3 dimensi. Untuk kebersihan dari museum ini cukup baik, kebersihannya cukup baik, hanya saja penerangannya masih kurang ya, di beberapa titik penerangannya menurut saya masih kurang. Di lorong yang ini, di lantai yang bawah, kalian bisa temukan masa Bapak B.J. Habibie, guys. So, disinilah dimulai pembangunan Kota Batam secara besar-besaran dan sangat pesat. Kita bisa lihat di sini, ini adalah potret Kota Batam di masa lampau, tahun 90-an. Nih ya, Masjid Agung Kota Batam masih begini nih situasinya. Alun-alun masih seperti itu ya, baru ditanami rumput, belum seperti sekarang. Daerah ini, yang di sebelah sini, ini masih kosong. Daerah ini adalah pusat kuliner. Welcome to Batam, oke? Nah, ini ada galeri foto milik beliau juga. Kemudian kita jalan lagi ke sini. Ini adalah masa di mana Kota Batam sudah menjadi sebuah kota ataupun kabupaten di kala itu. Dan ini adalah salah satu mahakarya dari Bapak B.J. Habibie, guys. 6 jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di gugusan Kepulauan Batam, yaitu Pulau Batam, Rempang, dan Galang, di mana ada 6 jembatan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut sehingga ekonomi di Batam semakin berkembang. Nanti kita bakal jalan-jalan ke jembatan itu ya guys. Nah guys, bicara soal Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie, beliau ini memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Kota Batam. Beliau yang terkenal sebagai salah satu teknokrat nomor 1 di Indonesia, berhasil mengundang beberapa investor yang sangat hebat, yang sangat kuat dari mancanegara untuk membuka perusahaan di Kota Batam. So, pada tahun 1980-an, kerja keras beliau ini membuahkan hasil. Maka masuklah beberapa investor asing yang memang memiliki modal yang sangat besar, terutama perusahaan-perusahaan kapal untuk beroperasi di Kota Batam. Saat itulah tonggak industri Kota Batam dimulai. Luar biasa ya peran untuk beliau. Semoga beliau atas segala jasa dan upayanya untuk memajukan Kota Batam ataupun Indonesia secara umumnya mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan. Nah, di bagian pojok dari museum ini, di lantai bawah khususnya, kalian bisa temukan Hasanah Melayu yang berisi beberapa alat musik tradisional khas suku Melayu yang tinggal di Pulau Batam. Tapi benda-benda ini tidak boleh disentuh ya guys.
So, patuhilah aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak museum. Di sini juga ada beberapa ikat kepala khas dari suku Melayu yang bernama tanjak, guys. Dan tanjak ini banyak juga jenis-jenisnya. Seperti yang itu ada tanjak belah mumbang. Dan yang ini juga beda lagi ya. Bentuk-bentuknya macam-macam. Tapi memang bahan dasarnya adalah kain songket khas Melayu. Nah, kalau kalian sudah selesai dari bagian yang khasanah Melayu, kalian tinggal naik ke lantai 2 menuju pintu masuk yang tadi, guys. So, alurnya dibuat melingkar agar kalian bisa dapat informasi di seluruh bagian dari museum ini. Dan ini adalah bagian ruangan yang menampilkan kota Batam zaman now atau masa kini. Di sini ada beberapa galeri foto seperti Wali Kota Batam, kemudian ada beberapa ruas jalan. Dari awalnya hanya pulau kosong, hutan-hutan saja, bisa berkembang, guys, menjadi kota metropolitan. Luar biasa memang perkembangan di Kota Batam saat ini. Nah, dan di sini guys, ada miniatur peta Kota Batam yang skalanya menurut saya cukup besar. Ini ukurannya sekitar 4 kali 4 meter. Cukup besar ya untuk sebuah miniatur. Kalian bisa lihat, di bagian tengah itu masih ada hutan yang sangat luas. Hampir 1/6 dari wilayah Kota Batam adalah hutan lindung. Dan saya berharap kondisi ini terus dipertahankan untuk kelestarian Kota Batam ke depannya. Dan ini di nomor 20 bisa kalian perhatikan adalah sumber air minum. Sumber air yang digunakan untuk sehari-hari masyarakat Kota Batam berasal dari wilayah ini, yaitu Dam Duryangkang. Luas banget ya. Bendungannya ada di sebelah sini yang memisahkan air laut dengan air tawar. Ini dibendung, kemudian area yang di sini menjadi air tawar dengan proses yang cukup panjang. Dan untuk memudahkan kalian dalam membaca peta ini, pihak museum sudah menyediakan papan informasinya juga, guys. So, ini ada beberapa tempat-tempat strategis yang bisa kalian temukan di peta yang di sebelah sini. Dan kalian bisa baca di informasi yang ini. Jadi buat kalian yang ingin mengenal Batam lebih jauh, jangan ragu untuk mengunjungi museum ini ya. Oke guys, kalian sudah lihat sendiri, saya sudah kelilingi museum ini dan saya sudah kasih tunjuk ke kalian koleksi apa aja yang disimpan di dalam museum ini, Museum Raja Ali Haji Kota Batam. Bagi kalian yang punya waktu di akhir pekan, jangan ragu buat kunjungi museum ini ya. Banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan di sini, khususnya seputar sejarah perkembangan Kota Batam dan Kesultanan Melayu. Nah, kita sudah selesai di museumnya guys, dan bagian belakang museum ini langsung menghadap ke alun-alun Engku Putri. Ruangan kaca yang kalian lihat ini adalah tempat yang dulunya digunakan oleh para peserta MTQ ke-25, MTQ Nasional ke-25 yang diselenggarakan di Batam. So, disinilah para pembaca Al-Quran tadi membacakan ayat suci Al-Quran, lalu ditonton oleh penonton yang ada di depannya. Seperti itu ya guys. Bangunan yang ada di depan itu adalah kantor Wali Kota Batam. Bagus ya bangunannya. Dan kita tadi parkir mobil di sana, di Mega Mall Batam Center. So the mall is right beside the major building, right? Oke guys, saya sudah selesai kunjungi museum ini, Museum Raja Ali Haji Kota Batam. So buat kalian yang belum pernah kesini, buat kalian yang datang ke alun-alun cuma buat jogging, cuma buat main-main, masuk ke museum ini. Banyak banget koleksi-koleksi yang sangat related dengan perkembangan Kota Batam. So, kesini jangan cuma main-main, jangan cuma olahraga, tapi kunjungi Museum Raja Ali Haji, biar museum ini semakin ramai dan semakin baik ke depannya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.